Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 14 Juli 2024, hari Minggu, dan berikut ini adalah economic calendar dari TradingView, menggunakan TradingView dan menggunakan jam New York, New York Time. Hari Senin berdasarkan economic calendar di TradingView, kita ada Fed Chair Powell speech, dan ini sangat penting bagi US, terutama US stock dan um, dolar indeks, juga pada gold. Lalu untuk US marketnya lagi, untuk di sini itu ada di Thursday, bukan unemployment rate, itu ada, retail sales. Tetapi berdasarkan, karena saya sekarang sudah menggunakan ChatGPT, berdasarkan informasinya, market yang cukup penting untuk minggu ini adalah hari Selasa, tanggal 16 Juli, yaitu US Retail Sales, jam 8.30 waktu New York Time. Lalu US Retail Sales including autos, ini termasuk dia akan fokus pada consumer spending. Itu di tanggal yang sama, 16 Juli, dan waktu yang sama di 8.30. So, dua hal ini yang cukup penting selain hari Senin, Fed speech dari Powell speech. Lalu di tanggal 19 Juli, ya, di tanggal 19 Juli hari Jumat, itu ada US Consumer Sentiment, jam 10 pagi waktu New York Time, dan ini cukup menggerakkan market pada stock market dan currency. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi uh, di hari Jumat. Tapi 3 poin itu yang kita perhatikan. Powell speech hari Senin, lalu hari Selasa US retail sales dan US retail sales excluding autos untuk fokus kepada consumer spendingnya. Ini menunjukkan trennya dia. Dan yang terakhir adalah di hari Jumat, yaitu tanggal 19, US Consumer Sentiment, jam 10. Oke. Lalu untuk market yang lainnya yang perlu di sini ada inflation rate hari Rabu, jam 2 waktu New York Time. Ini adalah Inggris, ya. So, jadi akan cukup menarik untuk trading di pound sterling di jam 1 waktu Indonesia Barat. Jam 1 siang, jam 1 siang. Lalu ada employment rate juga hari Kamis di jam 2 waktu US, yaitu sekitar jam 1 juga, jam 1 siang. Itu yang paling penting, dan ACBC hari Kamis. Jadi ini ada momen menarik untuk kita perhatikan di forex di minggu ini. Oke, ini menjadi catatan penting dan kita akan melihat bagaimana kita akan trade berikutnya. Sedangkan kita bicara technical chart based on Wyckoff mindset untuk S&P, ya, US Index, main US Indexnya ini hari Jumat kemarin, sebentar, oke, dari Jumat kemarin, high-nya fail untuk penetrate high sebelumnya. Oke, jadi openingnya kurang lebih di sini, lalu dia trade hingga testing high
apa namanya, high dari hari Kamis dan back ke mid di range-nya hari Jumat. Untuk hari Senin ini kita harus hati-hati karena jika dia nanti kita akan lihat pergerakannya dulu waktu Asia dan Eropanya, dan untuk trading Eropanya mungkin volumenya akan sangat kecil karena di hari Senin. Kita akan lihat overnight-nya sebelum US time-nya bagaimana dia perjalanan menuju high or menuju base area ini. Below dari area ini akan banyak liquidation yang terjadi dan targetnya mungkin agak lebih bawah dari situ. Kita lihat. Ya, kemungkinan targetnya adalah sekitar harga ini. Ya. Jadi yaitu di value area di 2 minggu sebelumnya. Value area hari Jumat harusnya. Kamis apa Jumat? Nanti kita lihat. Intinya adalah di um, 2 minggu sebelumnya. Di tanggal ini. Kita cek. Oke. Yap. Yaitu di sekitar harga 5590. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat juga di Dow Jones. Di sini marketnya breaking high, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Breaking high, back ke mid, potensialnya untuk testing high ini cukup tinggi. Kita lihat untuk pergerakan hari Senin nanti. Saya belum bisa melihat adanya weakness di sini, ya. Jadi masih belum ada. Kita biarkan market untuk testing high dulu. Lalu kita beralih pada DAX. Oke. Karena New York, karena IS fail untuk break high, kita harus lihat apakah nanti hari Senin di overnight-nya dia bisa break high. Tapi dengan kita lihat pergerakannya di overnight, jika pergerakannya cukup lemah, kemungkinan DAX akan mengalami koreksi back ke value area Jumat kemarin, ya, untuk melihat situasi pasar. Untuk up move-nya harus kita lihat lagi bahwa ada agresif buyer di atas value area yang atas ini. Ini yang paling utama kita harus lihat. Dan untuk melihat itu kita harus melihat speed-nya juga. Kita juga harus lihat volumenya juga, ya. Di kesempatan yang lain saya akan fokus sharing bagaimana membaca tape, bagaimana membaca dome. Karena basicnya dari hmm, tape, ya. Dari tape kita masuk ke dome. Dari dome, ini bayangan saya, baru kita bisa masuk ke footprint, ya. Dan ini bisa juga bercabang ke market profile. Setelah itu akan sangat mudah untuk kita membaca chart, ya. Karena di chart ini kita terpaku pada pattern, ini permasalahannya. Oke. Sedangkan di tape, dome, dan footprint maupun di market profile, kita akan bicara pada velocity, ya, kecepatan, dan volume.
yang pertama. Yang kedua, kita bicara value area. Jadi kita melihatnya secara 3 dimensi, bukan cuman candle closing pattern, tapi bagaimana price bereaksi terhadap value area, terhadap imbalance situation, terhadap um, velocity-nya dan volume-nya. Ini sangat penting. Ya. Untuk sementara, karena ini adalah sebetulnya bahan dari Wyckoff. Ya. Jadi perlu untuk kita, sorry, perlu untuk kita mempelajari ini untuk kita mengerti lebih dekat lagi apa yang disampaikan oleh Richard Wyckoff. Tidak hanya terpaku pada pattern. Oke, itulah sedikit untuk Wyckoff. Yang kedua, kita lihat bond di minggu sebelumnya. Nah, ini yang selalu saya ingin sampaikan bahwa di sini bond bergerak cukup kencang ke atas. Ya. Ini berarti istilahnya begini, yang seperti saya sampaikan, market mulai berhati-hati, mulai melihat adanya risk terhadap saham, terhadap stok. Ya. Nah, kita lihat dia akan menghedging kemana lagi selain di bond. Oke, karena biasanya bond tidak terlalu agresif apabila market yang lainnya cukup menarik. Dan ini cukup naik. Hal lain lagi yang perlu kita perhatikan berdasarkan ChatGPT itu ada hmm, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kedepannya dalam waktu dekat ini, yaitu mengenai weaponization, yaitu mengenai persenjataan. Ya, di sini cukup menjadi perhatian mengenai mulai dari konflik Rusia Ukraina yang semakin memanas. Ya, waktu itu sempat saya katakan bahwa itu menjadi hal yang biasa, tapi terakhir sangat manas karena campur tangan Amerika, terus US dan China relationship, ya, lalu Middle East issue, permasalahan di Middle East yang menjadi instability dan konflik di Middle East, ini menjadi warning bagi trader, bagi big fund, dan kemungkinan akan ada shifting investment atau shifting hedging. Dan di sini yang perlu kita perhatikan adalah terhadap gold dan foreign currency. Jadi seperti euro, sterling. Ya. Dan ini perlu kita lihat jika market mulai selling off, mulai cooling off terhadap saham Amerika, kita perhatikan market lain di mana big fund mulai hedging atau mulai membuang barangnya, memindahkan. Yang ini dibilang adalah shifting investment. Oke, ini yang perlu kita tracking ke depannya. Kita kembali lagi ke chart. Kita masuk pada dolar indeks. Oke, sedangkan dolar indeks hari Jumat kemarin ada excess low atau spring, testing the low of um, Thursday, dan terjadi spring dengan very thin volume, sangat kecil volume. Cuman begini, kemarin sempat saya perhatikan waktu pergerakan sini, ini sangat slow. Ya. Setelah dia naik, dia bergeraknya sangat slow. Apa artinya? Yang perlu kita perhatikan untuk Senin besok, dia harus ada agresif naik ke atas.
Jika speed-nya sangat lambat, Anda bisa berharap adanya um, distribution pattern ya atau apa namanya clustering untuk dia testing low Kamis kemarin. Untuk dia testing low Jumat, saya ingin melihat adanya speed yang lebih kencang di bawah dari value area low ini. Oke, ini yang perlu kita lihat ya. Dan kita lihat di euro ya, euro breaking high. Kita akan lihat jika jika US dollar index fail untuk maintain harganya di atas low Kamis kemarin, maka price untuk ke atas untuk euro ya untuk continue strong ini cukup tinggi. Cuma perhatikan juga karena kemarin ada 3 distribusi ya. Untuk mid levelnya kurang lebih perlu dilihat ya karena ini saya adalah contract future bukan CFD untuk di kurang lebih area mid yesterday untuk pullback ya. Kembali lagi perlu dilihat speed and volume dan itu nggak bisa cap mati, kita harus lihat dari situ. Dan untuk melihatnya adalah saya sarankan sebelum opening of London market, perhatikan bagaimana shifting velocity-nya, shifting speed-nya. Ya. Jika dia masih pelan hingga opening dan mungkin cepat hanya sebentar saja lalu dia dry, jangan dipaksakan untuk dia langsung untuk dorong ke atas. Ya. Perlunya, kembali lagi saya pesankan untuk berhati-hati karena sangat banyak sekali yang perlu diperhatikan di hari Senin nanti. Ya. Untuk biasanya marketnya akan bergerak cukup pendek ya. Sebelum newsnya dimulai. Yang terakhir, setelah itu, why I did that? Kita masuk dulu ke oil. Ya, oil terjadi koreksi. Oil terjadi koreksi. Perhatikan untuk oil, untuk back ke high-nya. Ya. Perhatikan untuk adanya reverse back ke atas. Kenapa saya sampaikan ini? Jika dolar turun, ya, lalu dia naik, Anda bisa perhatikan cap-nya. Ini cukup lumayan soalnya. Oke. Perhatikan korelasi ini. Sedangkan untuk ke bawah, karena so many buyers, saya melihat jika tidak trading di oil, maka perhatikan nanti terjadi buying di sini untuk melihat responsif buying di situ untuk melihat reaksinya terhadap cap. Oke, kita coba lihat gold. Ya, gold cukup kencang ya. Pergerakannya di hari Kamis gold ya cukup kencang, closing at high. Hari Jumat dia stay inside, namun dia testing high-nya minggu lalu. Ya, ada reaction di sini. Closing near the high. Kita akan lihat bagaimana gold untuk testing the high hari Jumat kemarin di pasar Asia atau di pasar Eropa. Untuk ke bawahnya
saya belum bisa melihat karena market open di sini, dia try responsif dan dia slow di atas ini. Breaking level, kembali ke breaking level, sorry, kembali ke bawah high Kamis, masih banyak peluang untuk back ke area sekitar 2 value area ini. Oke. Sementara ini yang kita lihat untuk trading minggu depan, tanggal 15 hingga tanggal 19. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.